Oke, kita lanjut lagi di aturan Yupak untuk penamaan alkana. Nah, jadi di video sebelumnya yaitu kita udah membahas tentang rumus struktur dari alkana itu seperti apa, kemudian rumus bangun atau rumus struktur mampat itu yang kayak gimana, penamaan Yupak itu seperti apa, dan rumus skeletal itu seperti apa. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah harus paham tentang apa aja yang harus diketahui sebelum kita lanjut ke inti dari penamaan untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna gitu. Jadi kita udah harus paham poin-poin sebelumnya yang udah dibahas di video yang judulnya itu tentang rumus struktur, rumus struktur mampat, dan juga rumus skeletal. Nah, jadi teman-teman kalau mau lebih paham tentang aturan Yupak untuk penamaan alkana, alkena, dan alkuna, teman-teman udah harus nonton video yang sebelumnya dulu. Oke, nah jadi untuk urutan dari penamaan alkana yaitu sebenarnya ada 3 urutan. Oke, jadi ada 3 urutan. Nah, kayak gini. Jadi urutan yang pertama yang harus kita dahului untuk penamaannya yaitu dimulai dari kita harus menuliskan nama cabangnya terlebih dahulu, kemudian rantai utama, dan akhirannya gitu. Nah, sebenarnya ini untuk aturan ini berlaku untuk alkana, alkena, dan alkuna gitu. Jadi yang harus ditulis terlebih dahulu yaitu nama cabangnya, kemudian rantai utama, dan akhirannya. Jadi akhirannya ini ya kalau misalnya kita lagi menamakan golongan alkana ya berarti akhirannya itu kita tinggal tambahin dengan akhiran ana. Kalau misalnya akhirannya untuk golongan alkena berarti kita tambahin akhirannya itu ena. Kalau misalnya alkuna rangkap 3 berarti akhirannya una gitu. Oke. Ini sebenarnya urutannya itu kayak gini. Hanya ini aja gitu untuk urutan dari penamaan alkana, alkena, dan alkuna gitu. Nah, dari urutan yang ini berarti kita udah harus lebih paham gitu tentang rantai utama ini seperti apa, kemudian yang dimaksudkan dengan cabang ini apa, dan yang dimaksudkan dengan rantai utama itu kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, jadi definisi dari rantai utama itu ialah rantai atom karbon yang paling panjang dalam senyawa hidrokarbonnya. Nah, jadi makanya kalau misalnya untuk aturan Yupak, untuk cara kita menamakan suatu senyawa alkana, alkena, dan alkuna, kita itu harus tentukan rantai utamanya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi rantai utamanya itu definisinya yang tadi rantai atom karbon yang paling panjang dalam senyawa hidrokarbon gitu. Berarti rantai yang paling panjang. Jadi misalnya untuk senyawa yang ini ya, yang ini. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa rantai atom karbon yang paling terpanjang yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5 yang ini. C yang pertama, C yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini yang terpanjang. Kalau misalnya kita mau menentukan rantai utamanya dari yang warna biru yang ini, yang C-nya yang dikasih warna biru yang kayak gini, ini kan terpendek. C yang pertamanya di sini 1, 2, 3, 4. Ya kan ini kan cuma 4. Sedangkan ada yang lebih panjang yaitu di sini 5. Nah, berarti ya udah kita pilih rantai utamanya itu yang mengandung C-nya itu yang sangat banyak gitu tanpa kayak putus-putus ya. Jadi nggak boleh putus-putus C-nya, tetapi ya kayak C-nya kalau misalnya ya rantai utamanya kayak rantai lurus panjang dengan jumlah C terbanyak, itu berarti merupakan rantai utama gitu. Nah, maka kalau misalnya ditanya untuk yang mana yang termasuk rantai utama antara yang bagian sini dengan yang ini, ya berarti otomatis yang termasuk rantai utama yaitu yang ini. Yang ini karena yang warna biru yang ini karena dia di dalam rantai utamanya mengandung 5 atom C, sedangkan di sini dia hanya mengandung 4 atom C gitu. Oke, jadi itu definisi dari rantai utama. Kemudian yang berikutnya itu deret homolog. Nah, deret homolog itu sebenarnya yang tadi yang di sini. Nah, yang tadi kita udah pelajari, yang ini sebenarnya namanya lebih biasanya itu dikenal sebagai deret homolog. Jadi deret homolog itu dari CH4 sampai dengan
C10H22. Sebenarnya bisa sampai C20 dan seterusnya, tetapi di sini yang paling umum yang harus diketahui itu dari CH4 sampai C10H22 gitu. Kemudian untuk pengertian dan ciri-ciri dari deret homolog lebih lanjut itu teman-teman bisa cari tahu sendiri saja di internet. Nah, itu banyak sebenarnya yang dimaksudkan dengan deret homolog itu apa dan ciri-ciri dari deret homolog itu seperti apa gitu. Kurang lebihnya intinya deret homolognya yaitu hanya yang mengandung kayak gini. Oke, jadi deret homolog itu dari CH4 sampai C berapapun gitu. Yang penting dia memiliki rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2 gitu. Oke. Kemudian yang harus teman-teman ketahui juga yang itu kan yang tadi ada istilah cabang ya kan. Untuk penamaannya itu harus tahu cabang dulu. Nah, cabang ini apa? Jadi cabang ini biasanya juga disebut dengan alkil. Jadi cabang atau alkil. Nah, jadi cabang atau alkil adalah gugus karbon yang tidak menjadi rantai utama, oke? Jadi yang tidak menjadi rantai utama. Nah, kemudian dia itu diturunkan dari nama alkana, di mana nama ananya, nama ana akan diganti menjadi akhiran il gitu. Dan memiliki rumus umumnya itu CnH2n plus 1. Kalau misalnya alkana kan rumus umumnya CnH2n plus 2, tetapi untuk cabang atau alkil dia memiliki rumus umumnya yaitu CnH2n plus 1 gitu. Nah, berarti kalau misalnya di contoh yang tadi ya untuk yang rantai utama. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini. Nah, berarti dari contoh yang ini kan yang merupakan rantai utamanya kan yang ini. Nah, berarti otomatis yang merupakan cabangnya yaitu yang si CH3 ini gitu. Oke. Nah, CH3 ini yang merupakan cabangnya. Berarti CH3 ini dia namanya itu kan kalau misalnya alkana dia namanya itu akhirannya ana. Berarti kalau CH3 karena dia cabang berarti akhirannya itu il. Nah, karena C di sini, karena cabang di sini dia hanya mengandung 1C. Berarti 1C di situ kan biasanya kalau di alkana 1C kan namanya metana, kayak gini. Namanya kan metana, ya kan? Nah, berarti kalau di cabang, kalau misalnya dia mengandung 1 atom C, berarti akhiran ananya diganti menjadi akhiran il, karena kan cabang, berarti alkil. Nah, berarti akhiran il, berarti CH3 ini dia merupakan namanya metil gitu, karena kan kalau C1 CH4 namanya metana, berarti kalau misalnya CH3 dia itu namanya metil gitu. Nah, CnH2n plus 1 ya kan, berarti C1H2 kali 1 plus 1. Nah, makanya di sini untuk cabangnya ya dia itu hanya mengandung CH3 kalau misalnya C-nya 1 dan H-nya 3 gitu. Oke, itu untuk beberapa istilah lagi ya tambahan yang harus kalian tahu. Nah, kalau misalnya kalian udah paham istilah-istilah yang tadi udah dijelaskan, berarti langsung aja kita ke aturan UPAC untuk penamaan dari alkana tersebut. Nah, jadi di sini aku menyediakan ada 5 aturan gitu. Ada 5 cara. 5 cara ya agar penamaannya itu bisa benar gitu. Nah, jadi aturannya dimulai dari cara yang pertama yaitu rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Yang tadi ingat definisi dari rantai utama. Kemudian bila terdapat 2 atau lebih rantai yang terpanjang, rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka kalian pilih rantai dengan cabangnya itu yang sangat banyak gitu. Maka kalian pilih dengan cabang terbanyak sebagai rantai utamanya. Nah, ini udah dijelaskan ya sama kayak tadi, berarti rantai utamanya yang ini. Ini untuk aturan yang pertama udah selesai. Kemudian kalau misalnya kalian udah tentukan rantai utamanya yang mana, kemudian aturan yang kedua ialah ini, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon atau gugus alkil. Jadi gugus alkil itu sebenarnya definisi lain
definisi lainnya atau arti lainnya, yaitu substituan dari hidrokarbon diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Oke, jadi ini sama aja kayak tadi nama cabangnya. Oke, untuk aturan penjelasan yang tadi udah dijelaskan untuk nama cabang, yang ana diganti menjadi il sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya CH3 biasanya kan metana, berarti untuk nama yupaknya itu metil kayak gitu. Nah, di sini ada tambahan untuk aturan nama, bukan hanya ada aturan yupak, tetapi ada juga aturan trivial. Jadi untuk di antara kedua aturan ini yang biasa yang sangat umum digunakan dan yang paling harus dipahami yaitu aturan yupak gitu, karena aturan yupak ini yang sering digunakan gitu. Nah, kalau aturan trivial ini kayak biasa nama-nama di pasaran gitu. Oke, nama-nama yang di pasaran ini maksudnya kayak dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya disebut apa kayak gitu. Nah, di sini untuk nama yupak dari trivial, nama yupak dari CH3 sampai di C3H7. Nah, dia itu memiliki nama trivial dan nama yupaknya sama ya, kayak metil, etil, propil, kemudian butil dan seterusnya. Ini sama. Oke. Ini cuman ada yang membedakan ya, kalau misalnya nama trivialnya yaitu untuk kalau misalnya C3H7 kalau misalnya bentuknya itu cabang. Kalau bentuknya udah cabang kayak gini, kan jumlahnya tetap sama antara yang ini dan yang ini, ya kan? Cuman isomernya gitulah, isomer dari cabang ini gitu. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk rantai lurus, maka nama trivialnya yaitu propil atau N-strep propil. Sedangkan nama yupaknya sama propil. Tetapi kalau misalnya C3H7-nya dituliskan dalam bentuk cabang kayak gini, berarti namanya udah ada tambahan iso. Jadi isopropil, kemudian nama yupaknya berarti 1 strip metil etil kayak gitu. Dan seterusnya ya. Oke, kemudian penamaan yang ketiga. Aturan yang ketiga yaitu atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berturut-turut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Gitu. Oke, jadi ulang, atom-atom C pada rantai utama, jadi rantai utamanya yang tadi yang ini. Oke, dia diberi nomor secara berurut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi kalian udah tentukan rantai utamanya, kemudian kalian udah tahu, ini cabangnya yang mana, nah berarti untuk selanjutnya kalian harus memberikan nomor secara berturut-turut gitu. Nah, aturan untuk pemberian nomor pada rantai utamanya itu juga yaitu harus dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Berarti yang paling antara rantai utama ini yang mendapatkan nomor yang paling terkecil kan ada di C yang bagian di sini kan. Nah, maka penulisannya dimulai dari sini, 1 dan seterusnya ke sini. Kalau misalnya kalian penomorannya dari sini, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka yang si cabangnya ini kan dia mendapat urutan yang keempat, sedangkan kalau misalnya dari penulisannya dari sini 1, 2. Nah, di sini kan dia mendapatkan nomor urutan yang 2 gitu. Nah, ini kan lebih kecil, berarti ya udah kalian seharusnya itu penulisan yang paling tepat harus dimulai dari bagian sini ya, 1, 2 gitu. Karena pada nomor 2, karena pada posisi rantai utama yang C-nya kedua, itu dia mengandung cabang yang ini. Sedangkan kalau misalnya kalian penomorannya dari sebelah sini, sebelah kiri yang di sini, nah maka nanti si cabangnya ini akan mendapatkan posisi nomor keempat. Nah, itu salah gitu. Aturannya yaitu yang ini, nomor 3, baca lagi ya. Nah, ini salah. Kalau misalnya rantai utamanya di sini, kemudian posisinya dari sini, berarti nanti kan dia mendapatkan posisi nomor 4 gitu. Cabangnya itu mendapatkan posisi 4, berarti ini salah gitu. Kemudian aturan selanjutnya yaitu untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awal di, tri, tetra, penta dan seterusnya gitu. Jadi ini kalian udah harus tahu nih. Yang biasanya kan kalau yang Hinaka Yunani kayak mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka dan seterusnya itu udah harus diingat juga gitu.
Nah, jadi untuk aturan yang keempat yaitu untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya kayak gini. Ini kan rantai utamanya kan yang ini nih. Dia kan mengandung 3 atom C. Kemudian karena ini kan yang disebut dengan cabangnya. Cabangnya kan sama. Cabangnya itu sama-sama CH3. Berarti sama-sama CH3 dan terletak pada nomor yang sama gitu, nomor yang sama yakni 2. Misalnya kita penomorannya dari sini ya, 1, 2, 3. Nah, maka dia kan terletak pada posisi yang sama lah gitu. Nah, maka pastinya penamaannya itu yang penting kalian tulis, karena dia di sini nomor 2, maka kalian tulis 2,2 strip gitu. Oke, jadi cara penulisannya yaitu yaitu angka bilangan harus, kalau mau tulis dekat huruf kalimat kata, nah maka harus dipisahkan sama tanda strip gitu. Jadi 2,2 strip di metil. Nah, di metil ini kan menunjukkan cabang. Cabangnya di sini ada 2, CH3-nya kan ada 2 metil. Maka di metil kayak gitu. Kemudian contohnya di sini lagi, ini kan rantai utamanya. Nah, berarti untuk penomorannya kita akan dari sini nih, 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini kan kita bisa lihat bahwa si CH3-nya, cabang CH3 ini yang terletak pada nomor 2 ya, oke. Makanya di sini dia namanya 2,2 metil. Oke. Sama di sini ternyata si CH3 ini ada di nomor 3 yang di sini juga, yang ini. Nah, maka ya udah 2,2,3 gitu. Jadi 2,2,3, 3 ini menunjukkan bahwa posisi C-nya itu yang cabangnya terletak pada C yang ketiga gitu. Jadi 2,2,3 trimetilbutana gitu. Karena cabangnya ada 3, maka trimetilbutana gitu. Butananya itu dari mana? Butananya itu karena rantai utamanya itu ada sebanyak 4 atom C, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Oke, kemudian aturan yang cara yang terakhir yaitu substituen cabang ditulis berdasarkan urutan alfabetik. Jadi awalan substituen seperti D, tri, N strip yang kayak normal artinya normal, kemudian sek strip itu artinya sekunder, ter strip itu artinya tersier, diabaikan ya dalam pengurutan alfabetik. Jadi kecuali untuk awalan iso itu tidak gitu, tidak diabaikan. Nah, contohnya kayak gini. Untuk penulisan yang kayak gini, coba ya kita evaluasi dari penamaan yang aturan yang pertama sampai keempat di sini. Apakah kalian udah bisa paham tentang penamaannya atau belum gitu. Nah, dari sini dari aturannya yaitu kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, rantai utamanya itu ingat ialah rantai yang mengandung C yang sangat banyak terpanjang gitu kan, berarti ini kan panjang nih, berarti yang warna biru. Oke, kemudian kita memberikan nomornya itu harus yang paling mendekati cabang, bukan yang paling jauh dari cabang, tetapi yang mendekati cabang. Berarti penomorannya dari sini, karena kan kalau dari sini penomorannya, maka dia yang sangat mendekati cabangnya kan yang ini di sini. Kalau misalnya kita penomorannya dimulai dari sini, cabangnya di sini, nah ini kan jauh gitu, berarti kita dari sini ya. Penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, setelah kita memberikan penomoran, maka kita langsung tinggal lihat nih, di nomor sekian cabang dia lagi mengikat berapa cabang gitu. Nah, berarti penamaannya kayak gini. Ini kan kita harus sesuai sama alfabet kan gitu. Nah, maka karena di sini ada cabangnya itu bukan hanya terdiri dari salah satu jenis cabang aja, tetapi ada banyak cabang. Ini ada cabang metil, kemudian ada cabang etil, dan kemudian ada cabang isopropil. Maka ini kan harus sesuai alfabet ya. Maka coba ya kita tulis etil, ada metil, kemudian ada isopropil. Nah, maka penamaannya itu harus sesuai abjad. Diabjadkan huruf E kan yang duluan. E, maka ya udah kita menuliskan si cabang etil ini terlebih dahulu gitu. Jadi 5 strip etil. Oke, kayak gini. 5 strip etil. Mengapa 5 strip etil? Apa ada 5 di sini? Karena kalau kita yang tadi udah urutkan sebanyak yang kayak ini 1,
2, 3, 4, 5. Nah, si C2H5 ini kan namanya etil. Nah, ini dia terletak nomor 5. Udah berarti namanya itu 5 strip etil. Kemudian isopropil. Nah, isopropil ini mengapa dia di sini letaknya nomor 4? Ya, karena ini nih. Ya, dia posisinya ada di sini, teman-teman, isopropilnya ini. Ini kan isopropil, kemudian dia nomor 4. Ya udah, jadi 5 strip etil, strap 4 strip lagi isopropil, kemudian strap berikutnya lagi untuk si cabang metil ini. Jadi strip berikutnya lagi untuk, karena metil ini dia terletak pada cabang nomor 2, maka 2,2 gini ya, 2,2 strap di metil gitu. Kemudian karena rantai utamanya ini terdiri dari 7 atom C, kalau 7 atom C itu kan hepta gitu kan. Jadi metana, etana, propana, butana, heksana, heptana. Oke, 7 itu kan hepta gitu kan. Berarti udah namanya itu heptana. Karena ini alkana, maka akhirannya itu ana gitu. Jadi secara singkat dan sederhana ya, ini untuk penamaan dari alkana. Gampang aja nih masih untuk alkana. Oke, semoga teman-teman bisa pahami.